Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami terkait dengan politik hukum adat dan hukum adat menurut peraturan perundang-undangan. Sebelumnya, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini. Dan kami juga banyak mengucapkan terima kasih kepada Bapak Zulkifli Muhdar SHMH selaku dosen mata kuliah hukum adat. Sebelumnya saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota dari kelompok ini. Saya atas nama Andinita dan teman saya yaitu Himas Duriza Halim Putri, Andi Mirsya, Hadijah Fauzi Abe, Nur Ita, dan Tasya Nabila. Adapun materi pertama yang akan dibawakan oleh teman saya yaitu Andi Mirsya. Politik hukum adat dimulai sejak VOC berkuasa. Setelah menerima hak dari pemerintah negeri Belanda pada tanggal 20 Maret 1602, hukum yang berlaku bagi orang Indonesia asli di wilayah yang dikuasai VOC pada umumnya ialah hukum adat, terkecuali di kota Betawi dan sekitarnya. Namun demikian dengan resolusi keputusan tanggal 21 Desember 1708, pimpinan VOC mengakui terus terang bahwa prinsip tersebut tidak dapat dipertahankan dalam praktek. Untuk itu, dibuatlah beberapa peraturan perundang-undangan yang memproduksi hukum adat, seperti Kitab Hukum Mokherer 1750, Compendium van Clotwijk, dan Pepakem Cirebon 1758. Iman Sudiat, pembuatan peraturan tersebut memperlihatkan yang pertama, VOC masih belum menemukan hukum adat sebagai hukum rakyat. Sebaliknya, hukum adat diidentifikasikan sebagai hukum Islam atau hukum raja-raja. Kedua, VOC mengira hukum adat itu terdapat dalam tulisan berupa kitab-kitab hukum. Ketiga, VOC menjalankan politik hukum adat yang oportunistis atau penerapan hukum VOC sesuai dengan kepentingan. Peraturan adat istiadat kita ini merupakan adat-adat Melayu Polinesia yang sudah terdapat pada zaman pra-Hindu. Lambat laun terjadi akulturasi antara kultur Hindu, Islam, dan Kristen yang kemudian mempengaruhi kultur asli tersebut. Saat ini menurut kenyataan hukum adat yang hidup pada rakyat adalah merupakan peraturan-peraturan adat istiadat yang ada pada zaman pra-Hindu dan hasil akulturasi antar agama tersebut. Setelah terjadi akulturasi itu, maka hukum adat atau hukum pribumi atau inlasers. Kubaca juga yang semuanya ini. Poinnya mau. Yang agama. Agama kayak siapa tuh agama yaitu agama Hindu, Islam, dan Kristen. Itu bodoh. Itu faktor-faktor terpenting yang mempengaruhi proses perkembangan hukum adat. Agama Hindu mempengaruhi terbesar. Agama ini terdapat di Bali meskipun pengaruh dalam hukum adatnya sedikit sekali. Agama Islam, pengaruh terbesar nyata sekali terlihat dalam hukum perkawinan. Agama Kristen, hukum perkawinan Kristen diresepsi dalam hukum adatnya. Kekuasaan yang lebih tinggi daripada persekutuan hukum adat. Kekuasaan itu adalah kekuasaan yang meliputi daerah-daerah yang lebih luas daripada wilayah satu persekutuan hukum. Seperti misalnya kekuasaan raja-raja, kepala kuria nagari, hubungan dengan orang-orang ataupun kekuasaan asing. Faktor ini sangat besar pengaruhnya. Hukum adat yang semula sudah meliputi segala bidang kehidupan hukum, oleh kekuasaan asing, kekuasaan penjajahan Belanda menjadi terdesak sedemikian rupa hingga akhirnya praktis menjadi bidang perdata material saja.
Politik hukum adat dalam perundang-undangan tahun 1848. Pada masa menjelang tahun 1848, hukum adat dibiarkan saja seperti sedia kala hidup berlaku untuk bangsa Indonesia. Untuk pertama kali hukum adat mendapat sorotan pemerintah Belanda adalah pada masa pengangkatan Hageman sebagai Ketua Mahkamah Agung Belanda pada tanggal 30 Juli 1830. Saat itu Hageman melakukan pemeriksaan tugas istimewa yang bertujuan agar di Indonesia bisa dilakukan persamaan hukum dengan hukum Eropa. Hageman beranggapan agar adanya kodifikasi hukum sipil yang berbahasa Indonesia yang berlaku bagi bangsa Indonesia dan Eropa. Periode kedua, pada masa tahun 1848 dan seterusnya, hukum adat menjadi masalah politik hukum pada saat pemerintah Hindia Belanda akan memberlakukan hukum Eropa atau hukum yang berlaku di Belanda menjadi hukum positif di Hindia Belanda atau Indonesia melalui asas konkordansi. Mengenai hukum adat timbullah masalah bagi pemerintah kolonial sampai di mana hukum ini dapat digunakan bagi tujuan-tujuan Belanda serta kepentingan ekonominya, dan sampai di mana hukum adat itu dapat dimasukkan dalam rangka politik Belanda. Kepentingan atau kehendak bangsa Indonesia tidak masuk perhitungan pemerintah kolonial. Adapun tujuannya ialah Mr. Richard, Presiden Mahkamah Agung ditugaskan untuk menyelidiki apakah hukum adat privat itu tidak dapat diganti dengan hukum kodifikasi Barat, dan sekitar tahun 1870 Vanderputte, Menteri Jajahan Belanda, mengusulkan penggunaan hukum tanah Eropa bagi penduduk desa di Indonesia untuk kepentingan agraris pengusaha Belanda. Usaha ini pun gagal. Periode ketiga sejak tahun 2017. Pada tahun 1900, Kramer, Menteri Jajahan, menghendaki diadakan kodifikasi lokal untuk sebagian hukum adat dengan mendahulukan daerah. Daerah yang pada tahun 1914, pemerintah Belanda dengan tidak menyerahkan amandemen Islam mengumumkan rencana KUH perdata bagi seluruh golongan penduduk di Indonesia. Tahun 1923, Mr. Cowan, Direktur Departemen Justice di Jakarta, membuat rencana baru KUH perdata dalam tahun 1920 yang diumumkan pemerintah Belanda sebagai rencana unifikasi dalam tahun 1923. Usaha ini gagal karena kritikan Van Vollenhoven. Pengganti Cowan yaitu Mr. Rutgers memberitahu bahwa meneruskan pelaksanaan kitab Undang-Undang Kesatuan itu tidak mungkin. Dalam tahun 1927, pemerintah Hindia Belanda mengubah haluannya, menolak penyatuan hukum atau unifikasi. Hukum adat pasal berapa? Keberadaan hukum adat ini secara resmi telah diakui oleh negara keberadaannya, tetapi penggunaannya terbatas. Merujuk pada pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, di mana menyebutkan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, yang berarti bahwa negara mengakui keberadaan hukum adat serta konstitusional haknya dalam sistem hukum Indonesia. Undang-undang yang mengatur kriteria masyarakat hukum adat, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Adapun pengaturan keberadaan dan hak masyarakat hukum adat dalam undang-undang. Dalam konteks tata pemerintahan, pertama kali istilah masyarakat hukum adat ditemukan secara resmi di dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia adalah pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Kemudian dalam konteks hukum agraria, pengaturan mengenai masyarakat hukum adat terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
Pada masa Orde Baru, tidak ada undang-undang baru yang mengatur mengenai hak masyarakat hukum adat. Pada masa pasca Orde Baru, sejak tahun 1998, ada banyak undang-undang yang dibuat oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR yang mengatur mengenai keberadaan dan hak-hak masyarakat adat. Dalam 15 tahun sejak 1999 sampai tahun 2014, telah terdapat sekurang-kurangnya 16 undang-undang yang mengatur keberadaan dan hak-hak yang berkaitan dengan keberadaan dan hak-hak masyarakat adat atas hutan. Surat Edaran Nomor S75/Menhub 2/2004 tentang Surat Edaran Masalah Hukum Adat dan Tuntunan Konferensi Ganti Rugi oleh Masyarakat Hukum Adat yang ditandatangani tanggal 12 Maret 2004 ditunjukkan kepada gubernur dan bupati atau wali kota seluruh Indonesia. Next. Oke. Selanjutnya adalah hukum adat menurut peraturan perundang-undangan. Ada 3 ketentuan utama dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dapat menjadi dasar bagi keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat. Yang pertama adalah pasal 18B ayat 2 yang berbunyi, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Yang kedua adalah pasal 28I ayat 3. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Selanjutnya pasal 32 ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1 berbunyi, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Ayat 2, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Ya, itulah beberapa tadi materi yang dibawakan oleh kelompok 4 dan kami menyadari bahwa di makalah ini terdapat banyak kesalahan dan sehingga kami berharap saran dan kritik dari pembaca sekalian, khususnya dari dosen mata kuliah agar dapat meningkatkan mutu dan penyajian berikutnya. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini yaitu peran politik hukum nasional terhadap keberadaan masyarakat hukum adat menurut Hans Kelsen merupakan bagian dari tata aturan norma, sedangkan rumusan hukum yang terlahir dari konstitusi merupakan bagian penting dalam hukum tata negara.